waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, ini lapas ini kurang lebih nggak sampai 1 hektar dan ini sudah lama, sudah tua, dibangun tahun 1828. Untuk seleksi tingkat kota Bau-Bau akan kita dapatkan perwakilan 2 putra dan 2 putri masing-masing bidang lomba. Selamat pagi. Dari kawasan Limbo, Liu Tanganapada kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga Juni 2025, penghuni lapas Bau-Bau masih dalam kondisi over kapasitas 3 kali lipat dari daya tampung Blok Hunian. Kegiatan halal bihalal dan pengukuhan pengurus kerukunan keluarga Muna KKM Kota Bau-Bau periode 2024-2029 pada Minggu 29 Juni 2025 menjadi ajang meningkatkan sinergi dan pembangunan antar daerah. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Selasa 1 Juli 2025. Kita ke berita yang pertama. Hingga Juni 2025 penghuni lapas Bau-Bau masih dalam kondisi over kapasitas 3 kali lipat dari daya tampung Blok Hunian. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ade Nurliani melaporkan. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau hingga Juni 2025 mencapai 554 orang termasuk 1 titipan bayi. Angka ini melebihi kapasitas Lapas Bau-Bau yang seharusnya hanya menampung 196 warga binaan pemasyarakatan termasuk tahanan. Kondisi ini membuat Lapas Bau-Bau overcrowded nyaris 3 kali lipat dari kapasitas seharusnya. Data diterima RRI dari 554 penghuni lapas, terdapat 151 orang lainnya merupakan tahanan, sedangkan 402 lainnya merupakan narapidana atau napi. Kepala Lapas Bau-Bau Tubagus Haidir mengungkapkan penghuni Lapas Bau-Bau overcrowded hingga 150%. Komposisi penghuni Lapas Bau-Bau didominasi kasus perlindungan perempuan dan anak, disusul kasus narkoba dan lain-lainnya. Ya, ini lapas ini kurang lebih nggak sampai 1 hektar dan ini sudah lama, sudah tua, dibangun tahun 1828. Bekas mungkin penjara Belanda, namun direnovasi jadikan bertingkat, namun kapasitasnya di sini hanya 196 orang dan diisi 550-an. Per hari ini Pak, 550-an? Iya, per hari ini. Dan ini saya menganggap bahwa memang sudah over kapasitas dan memang membutuhkan suatu mungkin lapas yang baru. Ia menyebutkan penghuni lapas ini terdiri dari laki-laki 538 orang, wanita 15 orang serta 1 bayi. Dari data yang ada juga terdapat 15 orang diantaranya anak dan napi usia lanjut usia 60 tahun ke atas sejumlah 20 orang. Untuk mengurangi kesesakan penghuni, Lapas Bau-Bau memaksimalkan pemberian cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat bagi napi yang memenuhi ketentuan. Hingga Juni tercatat 23 narapidana mendapatkan cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat kepada 41 orang napi. Sementara jumlah penghuni lapas tertinggi ditempati oleh kasus perlindungan perempuan dan anak mencapai 241 orang, disusul kasus narkotika sebanyak 126 orang, pencurian 33 orang, pembunuhan 38 orang, tindakan korupsi 8 orang, penggelapan 9 orang, dan kasus lain-lainnya 156 narapidana. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Bupati Buton Tengah Zahri memastikan program sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dan keluarga tidak mampu di daerahnya akan digratiskan sepenuhnya. Setiap peserta didik akan menerima bantuan senilai 4 juta rupiah per bulan, mencakup seluruh kebutuhan pendidikan seperti pakaian, alat tulis, hingga biaya hidup. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Azari saat meninjau akses jalan menuju lokasi sementara sekolah rakyat yang berada di gedung kampus B Universitas 19 November USN Kolaka di Kecamatan Mosangka Senin 30 Juni 2025. Akses jalan tersebut
berhasil dibuka berkat partisipasi masyarakat yang secara sukarela mengizinkan lahannya dilintasi dan merelakan pohon kelapa serta jambu mete ditebang demi kepentingan umum. Dalam 1 hingga 2 hari ke depan, tim pendamping dari Kementerian Sosial melalui program Keluarga Harapan PKH akan mulai mendata calon siswa. Program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin, yatim piatu, serta rentan putus sekolah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau kembali gelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat sekolah dasar dengan mempertandingkan 3 cabang lomba. Tercatat jumlah peserta meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hermulko melaporkan. Untuk seleksi tingkat Kota Bau-Bau akan kita dapatkan perwakilan 2 putra dan 2 putri masing-masing bidang lomba. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau kembali menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat sekolah dasar tahun 2025. Kegiatan resmi dimulai sejak Minggu 29 Juni 2025 dan mempertandingkan 3 cabang olahraga yakni karate, pencak silat, dan senam lantai. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dikbud Bau-Bau Makmun kepada RRI Senin menjelaskan, total peserta tahun ini mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Tercatat ada 55 orang peserta karate, 24 peserta pencak silat, dan 16 peserta senam lantai. Terdiri dari gabungan siswa putra dan putri dari berbagai sekolah dasar di Kota Bau-Bau. Untuk seleksi tingkat Kota Bau-Bau akan kita dapatkan perwakilan 2 putra dan 2 putri masing-masing bidang lomba untuk bertanding tingkat provinsi. Hanya untuk pertandingan tingkat provinsi ini sampai tingkat nasional itu pelaksanaannya secara daring. Jadi yang dinilai setelah seleksi tingkat kabupaten kota ini, pemenang 1 dan 2 itu akan dibuatkan video. Jadi videonya itulah yang dinilai di tingkat selanjutnya. Antusias mengikuti kejuaraan O2SN ini tidak hanya dirasakan siswa dan sekolah, namun juga perguruan atau lembaga siswa berlatih. Ketua Perguruan Silat Tapak Suci Bau-Bau Asrin yang ditemui di arena pertandingan mengapresiasi Dikbud Bau-Bau yang kembali menggelar pertandingan menjadi ajang penting untuk mengevaluasi hasil latihan para siswa. Asrin optimis meski hanya menurunkan 1 orang pada event ini, anak asuhnya tersebut dapat memboyong emas berbekal pengalaman dan kemampuan yang dimiliki. Kalau saya melihat ini persiapan kami, insya Allah bisa dapat medali emas. Karena tunggal putra ini kita sudah persiapkan juga secara matang sejauh-jauh hari. Mereka sudah ikut berbagai event kejuaraan nasional, baik di kejuaraan Makassar Championship akhir Desember 2024. Ya, kemudian di Kendari juga kemarin itu kita turunkan lagi di bulan 5 kejuaraan nasional Annual Championship. Alhamdulillah mereka sabit medali emas juga. Makanya sebelum kita turunkan di O2SN memang anak-anak kita sudah kasih tryout ikut kejuaraan. O2SN tingkat kota ini tidak hanya menjadi ajang pembinaan dan pencarian bibit atlet muda, tetapi juga sarana untuk menanamkan nilai-nilai sportivitas dan semangat kompetensi yang sehat sejak dini di kalangan pelajar. Asrin berharap ke depan panitia dapat lebih matang mempersiapkan turnamen dan lebih disiplin terhadap jadwal pertandingan agar tidak merugikan para peserta. Apalagi O2SN ini adalah event yang sangat bergengsi bagi pelajar karena berjenjang sampai ke tingkat nasional. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola asuh yang baik dalam memenuhi hak anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau menggelar pelatihan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga melalui pelatihan parenting pada Senin 30 Juni 2026. Dalam sambutannya, PJ Sekda Kota Bau-Bau MZ Amril Tamin mengungkapkan
Pelaksanaan kegiatan ini adalah upaya memperkuat kerjasama berbagai instansi atau organisasi yang memiliki peran dalam mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga. Sangat penting untuk menciptakan sistem dukungan yang menyeluruh, berkelanjutan dan responsif yang solid akan mendorong terwujudnya keluarga yang sehat, tangguh dan sejahtera. Sesuai visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bobo menjadikan Bobo sebagai kota yang sejahtera. Menurutnya pelatihan parenting adalah proses pembelajaran atau pendidikan yang diberikan kepada orang tua untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman mereka dalam mengasuh, mendidik dan membimbing anak secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Demikian Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga Juni 2025 penghuni lapas Bau-Bau masih dalam kondisi over kapasitas 3 kali lipat dari daya tampung blok hunian. Kegiatan halal lebih halal dan pengukuhan pengurus kerukunan keluarga Muna KKM Kota Bau-Bau periode 2024-2029 pada Minggu 29 Juni 2025 menjadi ajang meningkatkan sinergi dan pembangunan antar daerah. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Karlina. Selamat pagi.